Oke, eh baik, sudah terlihat ya. Nah, kita lanjutkan materi perkuliahan kemarin, ya. Pada Senin kemarin kita bahas osilator harmonik. Sekarang kita lanjutkan pendalaman dari solusi osilator harmonik, ya. Nah, hati-hati. Sekarang kita akan tetap menemui, ya, matematik yang rumit juga, ya. Ya, memang tidak ada materi matematik untuk fisika yang tidak rumit, ya. Harus bersabar dan tetap fokus dan tetap mencatat ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini? Ini akan memperlihatkan nanti bagaimana kalau kita punya suatu operator posisi dan momentum kita kenakan pada fungsi gelombang itu sendiri, gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, baik. Pertama tentu saja kita definisikan kembali fungsi gelombang ya yang sudah kita temukan. Nah, ini fungsi gelombang bagi osilator harmonik ya. Nah, itu kemarin sudah kita dapatkan ya. Nah, ini Cn, ini X. Nah, ini nilainya itu adalah ini. 1/akar 2 pangkat N faktorial, ya, M omega per Pi bar pangkat seperempat. Ada polinom Hermitnya. Nah, ini ya. Ini akar M omega per H bar, ini ya, per H bar X dikalikan eksponensial min M omega per 2 H bar X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi gelombangnya yang sudah kita turunkan mati-matian kemarin ya. Nah, ini kita simpan ya. Nah, sebagai persamaan ke satu. Nah, dia karena ini sangat penting ya, kita perlu kotakin dan perlu kita ingat-ingat ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini ada polinom Hermit ya. Nah, ini ya, polinom Hermit. Ini ya. Itu sudah kita jabarkan kemarin ya. Tapi yang terpenting di sini sekarang adalah kita akan memperlihatkan dua relasi rekursi yang berkaitan dengan polinom Hermit. Ya. Yang pertama itu adalah sebagai berikut. Nah, kita punya set Hn set gitu ya. Nah, sama dengan setengah Hn set. Nah, ditambahkan eh sorry, ini bukan Hn ya. Hn plus satu ya. Nah, ini Hn plus satu, ini set. Nah, ditambahkan N Hn minus satu set. Jadi, kalau kita nanti bekerja dengan polinom Hermit, itu ada polinom Hermit order N plus satu, ada order N minus satu. Jadi ada satu lebihnya, ada satu kurangnya. Seperti itu. Ya. Nanti ini yang pertama, ya. Nah, ini relasi rekursi yang pertama, kita sebut persamaan kedua. Yang relasi rekursi yang kedua, itu turunannya, kalau kita turunkan terhadap set, Hn set, nah ini itu sama dengan 2N Hn minus 1, ya. Nah, eh, ini set, ya. Ini kita sebut saja ini sebagai persamaan ketiga. Iya, ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Nah, apa yang kita mau lakukan dari sini? Pertama, ya, kita akan mencari ini ya, kita akan mencari ekspresi ya menentukan ini ya, menentukan x dikalikan xn x ini ya. Nah, ini. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini ya. Jadi x itu adalah operator posisi. Nah, itu ya. Coba kita kenakan ya. Nah, ini pertama x kalau kita akan kenakan dengan xn x itu ya. Itu hasilnya berapa? Nah, ini. Jadi semua yang ada di sini kita kenakan dengan x gitu ya. Nah, itu. Tuh. Nah, kita tuliskan dulu ya, Dik. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita hapus dulu yang ini. Oke.
Nah, ini kan ya. Nah, ini. Oke. Itu ya. Jadi, semua yang ada di sini kita kalikan dengan X. Nah, itu ya. Nah, ini. Kita tempelkan aja ke sini. Nah, itu ya. Nah, ini kan seperti itu. Ya. Nah, tapi kan di sini kita sudah statement di sini sebagai fungsi Z ya. Nah, Z ya. Di dalam kurung polinom Fermi itu adalah fungsi Z, maka kita kembalikan saja ini. Nah, ini jadi Z gitu ya. Dan maka nanti kalau misalkan itu kita nyatakan dalam Z, berarti yang di dalam ini X-nya itu adalah apa? Akar kabar per M omega dikalikan Z, gitu ya. Nah, biar kita nampak Z-nya gitu. Ya. Nah, berarti yang ini jadinya Z kuadrat per 2 ya. Nah, tuh. Tuh. Maka kalau begitu kita jadikan ini ya X dikalikan si N itu tadi. Ini akar habar per M omeganya saya taruh sini saja ya. Ini ya. Nah, akar habar per M omega berarti ya 1 per akar ini ya 2 pangkat N dikalikan N faktorial ya. Nah, itu. Nah, dikalikan M omega per Pi habar pangkat seperempat ya. Ini Z dikalikan HN Z. Itu ya. E pangkat min Z kuadrat per 2. Nah, sehingga sekarang kita muncul ini, variabel Z dikalikan HN Z ini. Nah, itu ya, di sini, di persamaan 2. Nah, ini kan ada Z dikalikan HN Z. Nah, itu relasi rekursi yang bisa kita gunakan pada persamaan 2 itu. Nah, ini. Nanti kita masukkan ya, relasi rekursinya. Nah, gitu. Pertama, kita pindahkan dulu saja. Ini, ke sebelah ya. Nah, di sini. Nah, ini kan. Ini tujuan kita adalah mencari X dikalikan sin X. Nah, ini. Nah, ini persamaan 2 ini kita ganti ya. Nih, diganti apa, Mas? Nah, diganti ini. Nah, Z dikalikan HN Z ini. Nah, gini kan? Ini ya. Tuh. Nah, ini kan ya. Nah, diganti ini. Oke. Kalau begitu, ini kan perkalian ya. Perkalian dengan dua suku. Suku HN plus satu dan suku HN min satu. Ya, paling paling tidak kita pisahkan saja dulu ini. Dua-duanya ya. Suku yang pertama, ini suku yang ini dulu. Nah, ini ya. Ini saya kopaskan lagi saja, Dek. Nah, ini ya. Yang ini seperempat. Ini. Nah, ini kan. Itu ya. Ini. Ya. Ini ya. Yang suku yang pertama. Ini ada setengah. Ini ya. HN plus satu Z. E pangkat minus Z kuadrat per 2 ya. Nah, ini. Oke. Suku yang kedua, itu ada ini. N, HN min satu kan. Nah, ini ya. Dikalikan N, HN min satu Z. Nah, jangan lupa eksponensialnya. E pangkat min Z kuadrat per 2 ya. Atau paling gampang, kita eh, apa namanya? Kita keluarkan saja apa namanya? Keluarkan saja M omega per pi habarnya ini dan ini. Nah, ini kita keluarkan saja. Nah, gini aja ya. Biar lebih enak ya. Karena saya ada tujuan dengan seper 2 N-nya ini. Nah, itu. Nah, ini ya. Oke, ini saya tutup gini saja. Ini ya. Nah, itu tambahkan ini. Nah, ini ya. Itu ya. Nah, atau E-nya juga kita keluarkan saja ya, E-nya ya. Ini kan gini ya. Ini kan tambahkan ini. Nah, karena saya ada tujuan dengan E itu. Nah, ini ya. Dikalikan apa tadi? Ini ya. Nah, ini. Jadikan aja seperti ini. Kan boleh-boleh saja ini. Istilahnya yang sama tuh dikeluarkan, tapi meskipun seperdua N-nya sama, tetap kita masukkan. Karena ada tujuan sendiri gitu nanti. Nah, ini ya. Biar nggak kepanjangan deh. Oke. Nah, ini kan boleh. Ya, kalau kita lihat kan tetap tetap teratur di sini. Oke ya, itu deh. Nah, sekarang di Imro, kalau kamu lihat di sini, itu ya. Nah, di sini, kalau kamu lihat di sini tuh
ordernya n plus 1. Nah, ambil kamu catat tuh. Nah, n plus 1. Nah, di sini masih n. Di sini masih n. Berarti perlu kita ganti di sini. Nah, apa hubungannya n faktorial sama n plus 1? Nah, kamu masih ingat. Nah, dia. Yang namanya faktorial itu, n plus 1 faktorial itu ya sama dengan n plus satunya dikalikan n dan seterusnya ya. Nanti n faktorial gini kan. Artinya di sini n faktorial bisa kamu ganti menjadi n plus 1 faktorial dibagi n plus 1. Gitu ya. Nah, ini. Nah, n-nya di sini, nah n-nya ini bisa kamu ganti juga harusnya. Ya, 2 pangkat n itu. Nah, 2 pangkat n, nah 2 pangkat n plus 1 lah ya. Itu kan sama dengan 2 pangkat n dikalikan 2 kan. Artinya 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 ya. Nah, ini. Itu ya. Ini. Nah, itu. Ya. Nah, dengan cara yang sama, artinya nanti variabel 2 pangkat n di sini, Dek, itu diganti dengan ini, dan n faktorial di sini diganti dengan ini. Nah, itu ya. Nah, ini dengan cara yang sama, untuk yang ini, n faktorial di sini ya, kamu bisa ganti. Kita tentu saja kaitkan sekarang dengan n-1 ya. Nah, berarti dari sini, n faktorial itu kan sama dengan n dikalikan n-1 faktorial ya. Nah, ini no problem ya. Nah, ini 2 pangkat n-1 sama dengan 2 pangkat n per 2 kan. Berarti 2 pangkat n sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat n min 1 gitu ya. Nah, maka ini tinggal kita ubah lagi. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, ini. Yuk, masukkan sekarang satu-satu deh. Supaya yang pertama, itu kan 2 pangkat n di sini. Ya, 2 pangkat n yang di sini itu kan ada 2 pangkat n plus 1 per 2 kan. Karena per 2 di dalam akar, berarti akar 2-nya kan naik ke atas. Nah, gini ya. Nah, gini kan ya. Nah, yang bawah itu. Nah, sekarang seperdua pangkat n itu jadi 2 pangkat n plus 1 kan. Nah, gini kan. Itu ya. Dan n faktorialnya itu diganti n plus 1 faktorial dibagi n plus 1. Dibagi n plus 1 pembagian artinya naik ke atas. Berarti kan di sini kalau pembagian ya. Jadinya di sini n plus 1-nya di sini. Terus n plus 1 faktorialnya itu ada di dalam akar kan. Nah, gini kan ya. Betul. Betul clear ya. Nah, terus ada seperduanya. Nah, kalau kamu cek di sini ada setengahnya. Setengah yang ada di sini. Nah, saya taruh sini saja. Nah, ini ya. Berarti ini setengah ya. Nah, itu ditambahkan HN plus 1 Z kan. Nah, itu ya. Suku yang kedua itu ada plus, plus berapa itu? Ini ya. Ini seperdua pangkat N di sini itu diganti 2 dikalikan 2 pangkat N plus 1. Nah, 2-nya kan ini kan perkalian kan, berarti di bawah ya. Berarti 1 per, nah akar 2 ya. Nah, gini kan ya. Ini akar 2 lalu di sini. Terus itu kan 2 pangkat N-nya jadi 2 pangkat N min 1 kan. Nah, ini kan ya. Nah, terus yang berikutnya ini, N faktorial ini menjadi N kalikan N min 1. Iya, itu kan berarti kan N min 1, nah, di sini kan, ini dikalikan N. Nah, itu ya, dikalikan N min 1 Z. Jangan lupa, di sini ada N-nya. Nah, N-nya taruh sini aja. Nah, gini ya, seperti itu. Oke, itu ya. Dikalikan E pangkat minus Z kuadrat per 2. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita cek di sini, ya, ini kita ulangi lagi saja. Kita bisa sederhanakan lah, ya. Nah, ini jadi seperti ini. Ini ya. Nah, ini ini nanti ini akar 2 n plus 1 per 2. Ini akar 2-nya boleh masuk ya. Berarti kan di sini jadinya nanti ini kalau kamu cek deh, akar 2 dibagi 2, itu kan seperakar 2. Berarti kan n plus 1 per akar 2, gini kan. Nah, ini 1 per, itu ya. Ini 2 pangkat n plus 1, n plus 1 faktorial ya. Nah, itu kan Hn plus 1 kalikan Z.
Nah, gitu ya. Suku yang kedua itu masih sama nih. Tuh ya. Nah, tuh. Suku yang kedua tuh masih sama. N dibagi dengan akar N. Tadi kan akar N kan. Nah, itu ya. Nah, ini. Oke, oke ya. Nah, ini. Terus, suku yang kedua kan ini. Nah, ini boleh kamu gabungkan, deh, Imro, sekarang. Nah, ini gini aja. Aduh, kenapa kayak hapus ini? Nah, karena nanti lihat tujuannya ya. Ini ya. Nah, yang ini ya. Ini plus, ini ya. Ini kan N dibagi dengan akar N. Berarti kan jadinya gini ya, akar N ya. Akar N per 2 gitu kan ya. Nah, dikalikan ini satu per itu ya. Nah, ini satu per 2 pangkat N min 1 gitu ya. Nah, ini kan 2 pangkat N min 1 dikalikan N min 1 faktorial gitu ya. Nah, dikalikan HN min 1 Z, jangan lupa di sini ada eksponensialnya. Nah, kita masukkan saja ya eksponensialnya ya. Min Z kuadrat per 2, yang ini E pangkat minus Z kuadrat per 2 gitu ya. Nah, ini kalau kamu sadari ini sama dengan fungsi gelombangnya. Nah, ini kan bisa kita tukar lah di sini, biar kamu semakin sadar di sini. Kalau ini tuh sebenarnya nanti ini akan kembali ke fungsi gelombang yang definisi awal tadi. Gini ya. Nah, seret. Nah, gitu kan. Nah, dari mana kita melihatnya? Nah, coba kita kembalikan lagi fungsinya ini. Nah, itu ya. Nah, ini kita kopas dulu, itu ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini kan yang kamu catat barusan kan. Nah, kalau kamu kembalikan deh, ini Z-nya kamu kembalikan ya. Boleh nih, Z-nya kamu kembalikan. Sebenarnya sama saja. Nah, ini Z-nya itu jadinya ini ya. Z-nya itu sama saja. Nah, ini ya. HN plus satu Z-nya itu adalah akar tadi ya. M omega per H bar X kan. Nah, E pangkat min Z kuadrat per 2. Kalau ini, E pangkat min Z kuadrat per 2 itu, ini ya. Z-nya kan masukkan kan. Kalau Z-nya kan tadi kan akar M omega per H bar. Jadi kalau dikuadratkan, M omega per 2 H bar X kuadrat. Jadi kan ya. Nah, berarti ini sama juga. Nah, ya. Ini sama juga, di. Nah, ini jadinya akar M omega per H bar X. Nah, ini E pangkat, itu ya. E pangkat apa itu? Nah, E pangkat minus, ya, M omega per 2 H bar X kuadrat. Iya. Nah, artinya apa? Kalau di Imrolatus lihat dari persamaan yang awal tadi, ya, nah, persamaan satu ya. Nah, perhatikan sekarang pada persamaan satu di sini. Nah, perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Nih, kalau ininya si N, ininya 2 pangkat N, ini N. Ya, ini N. Nah, itu ya. Sisanya kan sama kan? Ini sama, HN sama, ini sama. Ya. Nah, sekarang aku harus lihat di sini. Kalau ininya N plus satu, N plus satu, N plus satu, ininya sama, ininya sama, ininya sama. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan fungsi gelombang N plus satu kan? Nah, itu ya. Nah, berarti dengan cara yang sama, ini N min satu, N min satu, N min satu. Berarti ini ya sudah. Ini itu adalah fungsi gelombang N min satu X. Nah, artinya kita dapatkan D sekarang. Kalau saya punya X kalikan si NX, itu ya, itu sama dengan itu. Akar H per M omega ya. Nah, itu kan dikalikan itu. Nah, ini dia. Ini dikalikan apa itu? Akar N plus satu per 2 ya. Ini. Akar N plus satu per 2 dikalikan apa itu? Si N plus satu ya. Nah, ini X ditambahkan. Ini ya, akar N per 2. Nah, ini penting deh. N per 2 si N min satu
X. Nah, ini ya, D Imron boleh catat ini sebagai persamaan 4. Nah, ini ya, ini penting nih. Nah, apa pentingnya? Kita cek di sini. Nah, artifisisnya. Ceritakan artifisisnya. Ya. Nah, gitu. Nah, artifisisnya apa? Nah, di sini kalau kita punya operator X, ya, dikenakan pada fungsi gelombang N, menyebabkan fungsi gelombangnya itu akan naik satu tingkat menjadi N plus 1, ya, dan turun satu tingkat jadi N minus 1. Nah, itu ya. Jadi, di gelombangnya sekarang ada dua macam. Kalau kita terapkan pada operator X. Nah, itu ya. Seperti itu deh. Tuh. Nah, oke. Nah, itu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita terapkan ke momentumnya, deh? Itu ya. Ini penting nanti ini kalau kita bicara tentang mencari nilai ekspektasi dan sebagainya di Imron. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita cari ini. Nah, tentu saja kalau nilai ekspektasi ada yang X kuadrat, ada yang P kuadrat, dan sebagainya ya. Nah, kalau kita mencari ini ya, nah ini P dikalikan si N sekarang. Nah, ini kita cari dulu. Nah, ini ya. Nah, berarti ini ya, kalau P dikalikan si N, ini ya, P-nya itu kan tadi apa? Kabar P itu operator P ya. Masih ingat ya, Dik ya? Operator P itu kan definisinya apa? Kabar per I, D dx ya. Ini ya, D dx ya. Berarti di sini kabar per I, ini D Cn, dx ya, D ya. Nah, ini kan gini, kenakan fungsi gelombang. Itu ya. Maka dari sini, H bar per I, kena ddx-nya ini kena pada suatu fungsi gelombang Cn. Nah, ini ya. Ini, ini ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini kan kita paste ya. Ini, itu ya. Nah, ini deh. Nih, oke. Nah, jadi ini kita turunkan sekarang terhadap X. Ya, karena kena operator dx kan ini ya. Nah, kalau kita menurunkan pelan-pelan ya, kita keluarkan dulu yang tidak ada kaitannya sama X, yaitu yang mana, Dek? Ini kan? Ini ya, kan nggak ada kaitannya. Nah, sedangkan yang ini HN-nya itu ada X, di sini ada E pangkat X. Nah, itu kan turunan perkalian kan ya. Jadi dari sini, ini 1 per, ini ya, akar 2 pangkat N faktorial ya. Ini M omega per pi habar pangkat 1/4 ya. Nah, jadi itu dikalikan apa itu? Nah, ini. Nah, sekarang turunannya di ddx ini. Nah, di sini ada dua fungsi. Ada HN dan ada E. Nah, pertama kita turunkan dulu. Terserah kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih turunan HN-nya dulu? Boleh. Nah, di sini ya. Berarti di sini kalau HN-nya diturunkan, E-nya diamkan deh. Ini ya. Nah, di sini ddx dari HN, itu ya. HN, dan kita sudah misalkan ini sebagai Z ya, Dek, ya, tadi ya. Nah, di sini kan Z ya. HN Z. Nah, hati-hati, Z-nya itu fungsi X loh ya. Jadi kita nggak bisa turunkan langsung di sini. Nah, yang kedua, di situ kita turunkan eksponensialnya. Artinya HN-nya saya diamkan. HNZ tadi, nah ini ddx, nah ini kan ya, dikalikan E pangkat M omega per 2H per X kuadrat kan. Nah, itu ya. Nah, kita turunkan yang ini dulu, Dek. Nah, ini ya, turunan yang ini ya. Tadi kan di sini, hati-hati, di sini turunannya dua kali ya, parsial ya. Nah, ini pertama kita turunkan dulu terhadap Z, Dek. DDZ, HNZ, terus kamu hati-hati di sini. Kalau ini DDZ, tadi turunkan lagi. DZ, DX, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah,
ini. Nah, DDZ HNZ ini, Dek, itu merupakan relasi rekursi pada persamaan berapa tadi? Persamaan 3 ini. Itu ya. Nah, ini persamaan 3 tadi. Itu ya. Nanti jadinya itu apa? Tadi kan 2N, nah, N min 1 Z. Nah, tapi kamu yang ini, DZDX ini, turunkan biasa aja. Nah, ini ya. Ini jadinya DDX dari Z. Z itu apa tadi? Z-nya adalah akar M omega per H bar X. Jadinya ini kan kalau turunkan terhadap X, jadinya M omega per H bar saja. Gitu ya. Ini ya, M omega per H bar. Gitu ya. Ini. Itu deh. Oke. Nah, sekarang yang ini, kalau ini diturunkan terhadap X, gampangannya ya ini aja. Yang nempel sama ini turunkan dulu. M omega per 2 H bar X kuadrat turunkan dulu. Nah, berarti itu kalau diturunkan, ini ya, duanya pindah ke depan, 2 dibagi 2, X kuadrat kan turunkan jadinya 2X kan. Berarti kan 2X, 2 dibagi 2, 1 kan. Jadinya M omega per H bar X. Ini ya, dikalikan eksponensialnya. Itu ya, eksponensialnya apa? Gitu kan. Nah, ini ya, ini. Min M omega per H bar X, E pangkat, min M omega per 2 H bar X pangkat 2. Itu ya, ya sudah, masukkan saja. Ya, di sini ya. Ini 1 per akar, jadi ya. Nah, 2 pangkat N faktorial ya. Nah, ini M omega per V Haber pangkat seperempat ya. Ini ya. Nah, ini 2N HN min 1 ya. Nah, ini. Suku pertama kan ini, Dek. Ini dikalikan ini. Nah, itu ya. Tuliskan dulu aja, Dek. Ini M omega per Haber ya, saya tuliskan dulu deh. Ini ya. Akar M omega per Haber. Nah, berapa itu, Dek? Dikalikan. Dikalikan apa? Ayo. Dikalikan ini. 2N. Ini ya, 2N HN min 1 ini ya. Nah, ini kan ya. Tuh. Terus kita kalikan lagi ya. Nah, jangan lupa dikalikan eksponensialnya ini. Nah, itu F omega per 2 Haber X kuadrat. Gitu ya. Nah, ini. Yang ini, HNZ kena ke minus ya. Hati-hati. Jadi minus kan. Berarti itu jadinya M omega per Haber. Itu ya. Dikalikan X, dikalikan HNZ. Nah, di sini X-nya perlu kita ganti lagi di Imro. Itu ya. Ini E pangkat minus M omega per 2 Haber X kuadrat. Nah, gitu kan ya. Nih, sampai kecil-kecil di sini. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, gini ya. Nah, ini. Itu ya. Oke. Nah, ini lagi-lagi di Imro. Nah, di sini ada E-nya ya. E-nya boleh kamu keluarkan ya. Dan X-nya ini juga keluarkan ya, kan sama. X-nya ini tadi kan apa? X-nya tadi kan masih ingat jadi ya. Itu apa, Dik? Akar Haber per M omega dikalikan Z ya. Nah, itu. Nah, ini berarti kalau gitu dia 1 per. Hmm. Jangan lupa, ini tadi ada Haber per I ya. Sampai lupa saya. Ini ada Haber per I-nya lupa ini saya. Nah, ini ya. Haber per I kan. Nah, ini ya. Ini. Haber per I. Gitu ya. Ini Haber per I. Nah, di sini Haber per I. Nah, ini ya. Itu berapa, Dik? 1 per. Nah, lagi-lagi kita nanti mainkan N-nya lagi, Dik. Seperakar 2N N faktorial dikalikan M omega per Pi Haber pangkat seperempat kan. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, E-nya kan sudah dikeluarkan nih kita. Ini tuliskan dulu ya akarnya ya. Akar M omega per Haber 2N HN minus 1 set gitu ya. Min ini, min M omega per Haber dikalikan akar ini. Haber per M omega set. Nah, HN set kan. Nah, gini ya. Dikalikan eksponensial min M omega per 2 Haber X kuadrat. Nah, gitu kan ya. Nah, itu.
Nah, ini ya. Nah, di sini DI muncul lagi nih eh, relasi rekursinya. Z dikalikan HNZ. Nah, tadi apa di awal tadi? Nah, kita ingat-ingat ya. Ini. Ini kan setengah HN plus satu tambah N HN min satu. Nah, ini setengah HN plus satu tambah N HN min satu Z. Nah, gini ya. Ini dikalikan, ini ya. Tapi ini kalau kita jadikan M omega dibagi akar omega, ya akar M omega. Nah, gini ya. Akar habar dibagi habar ya akar habar. Nah, gini kan ya jadinya. Oke. Nah, jadi ini kita ada dua suku nih sekarang. Nah, ini apa namanya? Ini sama lagi kan? Nah, ini kan nggak ada beda di sini. Ini ya, ini ya. Nah, sekarang masukkan lagi nih. Nah, di sini kan ada apa nih, Dek? Ada akar M omega per habar ya. Nah, keluarkan saja dari pengerjaan ini. Nah, gini ya kan sama kan? Nah, kita sederhanakan lah. Kalau bisa disederhanakan ya, Dek, ya. Nah, ini. Nah, berarti kan gini. Gini kan ya. Nah, ini. Tambah dikurangi itu ya. Nah, ini kan F omega per habarnya sudah dikeluarkan. Dikurangi ini sekarang. Dikurangi apa itu? Setengah. Nah, ini ya. Semuanya ada di sini, Dek. Tuliskan. HN plus satu Z tambahkan N HN min satu Z. Itu ya. Nah, dikalikan apa tuh, Dek? E pangkat. Nah, sebentar. Ini ya. Nah, ini dikalikan E pangkat min M omega per 2 habar X kuadrat. Gitu ya. Nah, ini. 2N ini kan sama kan 2N dikurangi N HN min satu. Nah ini kan kalau kamu kurangi itu hasilnya kan sisa N HN min satu kan dek. Nah gitu ya. Nah jadi artinya sekarang kita cuma punya dua suku polinomial ada N plus satu dan N min satu. Nah kalau begitu sekarang kita mulai mainkan seperdua N-nya dek. Nah jadi ini saya tuliskan lagi di sini ya. Nah ini seperdua N-nya nanti saya masukkan belakangan dek Imro. Nah ini gini ya. Nah ini ya. Nah ini kan gini ya. Nah, suku yang pertama kan ini, Dek. Nah, ini ya, suku yang pertama kan di sini. Tuh ya. Nah, dikalikan apa tuh, Dek? Dikalikan ini ya. Nah, N, HN min 1 kan. Nah, ini kan suku yang pertama. Suku yang kedua, berarti kalau ini ditaruh di suku ini. Kalau ini ditaruh di sini, berarti juga harus nempel ke satunya. Seperduanya ini. Nah, ini ya. Apa ini? Setengah HN itu ya. Nah, ini setengah HN plus satu Z gitu ya. Ini E pangkat min M omega per 2 habar X kuadrat. Ini dijadikan Z kuadrat per 2 juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, ini yang sudah kita ulangi lagi manipulasi di sini, Dek. Nah, bagaimana tadi manipulasinya di Imro? Nah, di Imro cek di sini. Ini ya. Jadi kita ulangi lagi nih. Nah, ini kan. Yang satunya N plus satu, yang satunya kena ke N min satu kan. Nah, ini kan ya. Nah, ini ketukar sekarang. Nah, ini sini. Nah, sebentar. Ini kan gini kan. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke situ. Nah, ini N di sini kan jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, oke. Yang ini N plus satunya. Nah, ini kan. Nah, ini. Jadi manipulasi ini sekarang N di sini harus kena ke N plus satu ya. Soalnya di sini N-nya N plus satu. N yang di sini harus dijadikan N min satu. Karena di sini nempel ke N min satu. Nah, gitu kan. Nah, artinya dengan cara yang sama ini kita bisa tuliskan ya. Nah, ini kan bisa kamu kopas lagi deh ini. Nah, ini kan ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, itu kan seperakar 2 pangkat N, N faktorial. 2 pangkat N-nya kan jadi gini. 2 kalikan 2 pangkat N min 1. Nah, jadi seperakar 2 gini kan. Nah, seperakar 2-nya bisa kamu keluarkan. Nah, ini. Yang di dalam akar itu tetap 2 pangkat N. Ini ya, 2 pangkat N. Min 1, hati-hati. Di sini N min 1 ya. Nah, ini.
Kan betul kan? 2 dikalikan 2 pangkat n min 1. 2 dikalikan 2 pangkat n min 1. Gitu ya. Yang n faktorial di sini, n dikalikan n min 1. Berarti kan di sini n dikalikan berapa? N min 1. Nah, jadi kan ya, itu ya. Dikalikan apa nih? Ini n. Nah, ini n-nya tulis hn min 1 z. Itu ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, itu ya. Yang ini, Dek. 2 pangkat n di sini, jadinya 2 pangkat n plus 1 per 2. Itu ya. Berarti ini kan per 2 kan pembagian. Berarti jadi akar 2 dong. Ini ya. Nah, ini yang di sini, yang di bawah, ini kan berarti kan 2 pangkat n plus 1 ya. Nah, ini n faktorialnya di sini, n plus 1 faktorial dibagi n plus 1. Nah, ini ya. Ini n plus 1 faktorial dibagi berapa? N plus 1. Jadi n plus 1-nya jadi ke sini kan. Dan di sini ada setengahnya, Dek. 1 per 2. Tapi 2-nya pindah ke bawah sini. Nah, gini kan ya. Ini ya. Nah, dikalikan apa? Dikalikan Hn plus 1. Nah, ini ya. Nah, ini Dek. Oke. Itu ya. Jangan lupa dikalikan eksponensialnya ya. Dikalikan eksponensialnya ya. M omega per 2 Haber X kuadrat. Nah, ini. Oke, yuk lanjutkan deh nomor 100. Nah, ini ya. Nah, ini kan tuh ya. Nah, itu bagaimana jadinya, Dek? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, di sini kan ini kan bisa kamu masukkan ya n-nya ke dalam akar ya. Berarti kan di sini jadinya akar n per 2 kan. Sedangkan yang ini itu jadinya akar 2-nya masuk di situ. Tapi jadinya aduh, jadinya berapa itu? Ini ya. Ini ada ya. Nah, ini. Ini jadinya berapa ini? Akar ah, n plus 1 per 2 kan. Nah, itu ya. Nah, maka di sini jadinya, nah, ini dek, yuk, yuk, yuk. Ini ya. Ini sekarang akar M omega, M omega per pi habarnya masukkan saja, dek. Nah, kenakan saja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini jadinya kan gini. Nah, tujuannya apa? Lihat dulu. Ini kan akar N per 2 kan? Ini ya, akar N per 2. Nah, di sini ya. Ini dikalikan apa itu? 1 per ini ya. Akar 2 pangkat N min 1. N min 1 faktorial ya. Di sini HN min 1 Z. Nah, itu kan ya. Dikalikan apa itu? Eksponensialnya, Dek. Nah, ini ya. Z-nya kamu kembalikan aja, Dek. Nggak apa-apa ya. Z-nya. Z-nya apa tadi, Dek? Z-nya. Akar M omega per habar X ya. Ini M omega per 2 habar X kuadrat ya. Nah, di sini yang suku yang kedua, di sini akar ini N plus 1 per 2 ya. Nah, ini kan itu ya. Nah, jangan lupa, ini akar M omega per pi habarnya tadi kan juga kena ke suku yang kedua. Nah, ini ya. Dikalikan apa ini? Akar N plus 1. Oh, ini sudah ya. Dikalikan ini, seperakar ini, deh. Nah, ini kan ya, seperakar. Ini ya, deh ya. 2 pangkat N plus 1 dikalikan N plus 1 faktorial ya. Dikalikan apa itu? HN plus 1 ya. Z. Z-nya itu apa? Akar M omega per habar X kan. Nah, dikalikan eksponensialnya. Nah, ini ya. Nah, ini kan. Tuh, tuh ya. Oke. Nah, kamu sadar kan sekarang deh ini? Yang eh, ini kan fungsi gelombang untuk n-1 kan? Nah, n-1, n-1. Lalu dari situ, si n-1 X ya. Yang ini juga sama. Ini n plus 1, n plus 1, n plus 1. Maka ini fungsi gelombang bagi keberadaan n plus 1
X gitu ya. Maka kita punya di sini. Nah, ini sekarang. Maka yang kita turunkan tadi apa, Dik? P kena si N itu sama dengan ini ya, H bar per I. Nah, ini akar M omega per H bar ya. Nah, ini N per 2 gitu ya. Akar berapa, Dik? Itu N per 2 si N plus 1, sorry, min 1 ya, X gitu ya. Nah, dikurangi kan? Dikurangi berapa itu, Dik? Dikurangi akar N plus 1 per 2, ini si N plus 1 X. Nah, ini ya, itu. Ya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan ini, perumusan yang penting. Nah, ini katakanlah, kamu catat ini sebagai persamaan 5, Dek. Nah, gini ya. Nah, ini. Gitu. Apa yang bisa kita lihat dari persamaan N bagi osilator harmonik, kita kenakan dengan operator P, dia dapat menurunkan fungsi gelombang sebanyak satu tingkat dan menaikkan fungsi gelombang sebanyak satu tingkat juga. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, jadi kita rangkum dulu ya, Dek, ya. Persamaan 4 dan 5 ini ternyata bisa memiliki implikasi yang lebih lanjut, Dek, Imro. Jadi 4 dan 5, nah kamu tuliskan lagi, Dek, persamaan 4 dan 5. Kalau persamaan 5 ya sudah kita tak tahu di sini ya. Ini ya. Nah, ini persamaan 5, saya tulis di sini ya. Nah, ini. Oke, itu ya. Ini, Dek. Nah, ini. Ini ya. Persamaan 5 di sini. Nah, itu ya. Persamaan 4-nya tadi apa? Nah, persamaan 4-nya kamu ambil lagi, Dek, di sini. Persamaan 4-nya. Nah, jadi ya. Sini. Nah, ini persamaan 4 ya. Tuh. Oke, ini saya hapus dulu ya, yang merah-merah di sini. Nah, ini ya, 4 di sini. Oke, nah, jadi Bro, coba kamu cek di sini. Nah, di sini gampangannya ini akar H bar per M omega-nya saya pindahkan ke sini dulu. Nah, itu ya, jadi yang gini deh. Nah, kan gini ya, bisa kamu tulis M omega per pi H bar ya. Kalau ini pindah tempat, ini tukar tanda. Jadi kita kalikan akar M omega per H bar dari kedua sisi. Berarti kan di sini akar M omega per H bar X C N ini sama dengan akar N plus 1 per 2 Cn plus 1x. Nah, ini tambahkan akar N per 2 Cn min 1x. Ini ya. Nah, kita kalikan dua sekalian ya. Dikalikan akar dua sekalian ya. Jadi di sini kita kalikan ini ya akar 2 M omega per H bar gitu ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Kalau dikalikan dua, berarti ini jadi dua gini ya. Nah, berarti dua yang di bawah ini, dua yang di dalam akar ini jadi lenyap deh. Nih, akar N plus 1, ini ya. Akar N plus 1, di sini akar N gitu ya. Dengan cara yang sama, ini kita kalikan aja. Ini, kalikan aja dengan I per H bar ya. Nah, ini biar hilang, dikalikan H bar per M omega, dikalikan ini ya. Ini kedua sisi dikalikan itu, D. Ini juga sama ya, dikalikan akar 2M omega per H bar. Gitu ya. Ini. Ini I per H bar, ini ya. Ini H bar per M omega ya. Nah, ini berarti kan duanya biar hilang, berarti di sini jadikan ini. Kalikan dua ya. Nah, itu. Nah, kalikan dua. Nah, itu deh ya. Jadinya apa nih, Dek? Jadinya ini I per H bar, ini jadinya akar 2 H bar per M omega dikalikan P Cn, ini jadinya gini, Dek ya. Nah, ini akar N per 2 Cn min 1x, itu tambahkan, oh sorry, dikurangi ya. Nah, ini dikurangi akar, oh sorry, akar 2-nya kan sudah hilang toh. Nah, ini ya, ini akar N gini kan. Berarti di sini akar N plus 1 ya. Ini si N plus 1 X ya.
Nah, sekarang lihatlah tujuan kita mau apa. Nah, ini sekarang catat ini sebagai persamaan 6, di sini persamaan 7 ya. Nah, itu. Jadi kita punya persamaan 6 dan 7 masing-masing itu bagaimana. Nah, pertama kita kelola dulu persamaan ini. Nah, ini kita pindahkan dulu lah ya. Itu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini persamaan 7. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, coba lihat deh di sini. Nah, ini biar kamu punya pandangan, ini saya pindahkan ke sini saja. Biar lurus di sini. Nah, ini coba kamu cek deh. Ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini kan ini kan sama kan? Nah, sekarang kan ini sama ini. Gitu ya. Dan ini juga sama. Ini sama ini. Nah, ini bisa kita eliminasi deh. Gitu ya. Nah, artinya apa? Pertama, kalau misalkan kalau misalkan kita jumlahkan dulu 6 dijumlahkan dengan 7. Nah, ini ya. Kalau dijumlahkan berarti yang ini akan lenyap. Nah, karena plus ditambah minus kan pengurangan, habis kan? Jadinya berapa nih? Jadinya ini akar N tambah akar N, jadinya 2 akar N kan? Nah, ini ya, si N min 1 kan? Tuh. Nah, yang sisanya itu jadi akar 2 ini ya, 2 M omega per habar, X, ada si N-nya nih. Keluarkan aja nanti si N-nya ya. Itu tambahkan I per habar, akar, akar berapa itu, Dek? Akar 2 habar per M omega P. Ini ya, si N. Ini kan? Nah, itu ya. Atau gini dah, ini tak taruh di sebelah sana saja ya. Nah, biar kita punya makna nanti. Nah, gini aja. Itu ya. Nah, ini kan. Tuh, ini deh. Itu ya. Nah, di sini coba ini kita bagi dengan dua ya. Nah, kita kali setengah dari kedua sisi. Nah, artinya ini habis ya. Nah, kalau begitu ini jadinya gini deh. Kalau begitu ini jadinya ini ya, M omega per 2 habar ya. Ini akar 2 dibagi 2 kan seperakar 2. X tambahkan I per habar. Nah, ini kan kurung ya. Ini jadinya habar per 2 M omega P si N ya. Nah, ini sama dengan akar N N min 1 X ini ya. Ini. Nah, ini ya. Jadi 100 lihat di sini. Ini si N, ini jadi si N min 1. Ya. Apa yang menyebabkan si N menjadi si N min 1 deh, Imro? Karena penyebab sesuatu yang ada di sini. Nah, tapi sesuatu yang mengubah ini si N menjadi N min 1 adalah suatu operator yang namanya operator penurun. Ya, di sini. A. Gitu ya. Nah, A di sini apa, Dek? Operator penurun. Ya, operator penurun. Nah, kenapa dikatakan penurun, Dik? Karena menurunkan dari N menjadi N min 1, turun satu tingkat. Artinya kalau kita punya fungsi gelombang C2, kalau dia turun satu tingkat menjadi C1, gitu ya. Kalau kita punya fungsi gelombang C3, turun satu tingkat jadinya C2. Nah, ini. Jadi turunnya itu nggak bisa turun dua sekaligus, harus turun satu sekaligus, ya. Satu, turun satu, gitu ya. Nah, seperti itu, deh. Artinya kita dapatkan operator penurun, eh, atau kita sebut dengan lowering, ya, lowering operator. Nah, itu. Nah, maka ini jadinya ya kita punya di sini sama dengan akar ini ya, M omega per 2 habar X
tambahkan I per H bar, dia. Nah, ini dek, H barnya masukkan saja lah ya, H barnya ke sini ya. Berarti akar H bar dibagi H bar itu berapa, dek? Akar H bar dibagi H bar ya, seperakar H bar ya. Nah, berarti ini masukkan saja. Nah, ini satu, eh, 2 M omega H bar. Ya, 1 per, ini ya, 2 H bar M omega dikalikan P. Nah, ini ya, itu dek. Ini itu adalah lowering operator. Nah, di M100 ingat-ingat di sini, dek. Nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut mengenai sebut sebagai persamaan 8. Itu ya, seperti itu. Kalau A-nya operator, berarti X dan P-nya ini operator. Gitu ya. Nah, berarti di sini X itu adalah operator, dan P-nya tentu saja adalah operator D. Nah, dengan cara yang sama, D. Sekarang kalau di 500 di sini kurangi, 6 dikurangi 7, ini dikurangi 7, berarti yang lenyap adalah suku yang ini. Nah, itu ya, D ya. Berarti kalau saya kurangi 6 dikurangi persamaan 7, berarti ini ya. Nah, ini kan dikurangi dengan ini kan nanti kan jadinya. Nah, ini kan kita pindahkan saja lah. Nah, ini ya. Ini ya akan dikurangi dengan ini. Gitu kan? Ya. Nah, ini aja ya. Yang suku yang kanan itu apa, Dek? Ini ya. Akar N plus 1 dikurangi minus akar N minus 1. Berarti kan jadi dua kalinya kan? Itu ya. Berarti kan jadinya dua kali akar N plus 1 si N plus 1 X ya. Nah, itu. Nah, ini si N bisa dikeluarkan, ini Haber, akar Haber masukkan saja ya. Berarti kita jadinya gini deh. Nah, jangan lupa di sini sekalian juga kita kalikan dengan setengah ya. Nah, ini biar ininya duanya nggak ada. Nih, coret ya. Jadinya ini kalau jadikan setengah, berarti ini jadinya akar akar 2 dibagi 2, gitu kan jadinya seperakar 2 kan. Ini ya. Nah, gitu deh. Ini ya, seperakar 2. Nah, ini X ya. Nah, ini keluarkan saja si N-nya. Ini nanti ini I per Haber. Akar akar Haber dibagi Haber, berarti kan akar Haber kan. Nah, seperakar Haber kan. Nah, ini berarti ada dua, dibagi dua juga, jangan lupa. Berarti seper dua. Ini akarnya ini keluarkan aja lah akar satunya ini. Ini I 1 per berapa itu? 2 Haber M omega ya. Nah, ini kenakan dengan CN. CN-nya saya keluarkan deh. Nah, itu ya. Yang suku yang sana yaitu N plus 1, ini ya, CN plus 1 X. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini akar satu itu kenapa kita ini keluarkan saja akar satu kan enggak? Akar satu kan satu, Dek. Ya. Nah, ini ya. Ini. Ini ya. Nah, ini. Itu ya. Tuh. Nah, sekarang di 500 lihat di sini. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Kalau tadi ini CN jadi CN plus 1. Nah, ini CN sekarang ini berubah menjadi CN plus 1. Ya, dari N menjadi N plus 1. Siapa yang menyebabkan dia berubah? Karena perlakuan sesuatu yang ada di sini. Jadi, perlakuan sesuatu di sini membuat fungsi gelombangnya naik satu tingkat. Gitu ya. Nah, perlakuan itu disebabkan karena operator penaik. Ya, tersebut dengan A plus di sini ya. Mas itu artinya naik. Nah, ini disebut dengan operator penaik, gitu ya. Nah, atau disebut juga dengan rising operator, gitu ya. Nah, di sini. Nah, gitu deh ya. Nah, artinya kita akan dapatkan operator penaiknya. Jadi ini bedanya ini sekarang minus saja ini ekspresinya. Jadi ekspresinya sama dengan ini sebenarnya. Jadi ini kita sebut sebagai rising operator, gitu ya. Operator penaik. Nah, iya, oh ya sih. Ini ya. Nah, ini plus gitu ya. Tapi ini sekarang bedanya ini minus. Itu ya, seperti itu deh. Itu ya.
Jadi kita dapat raising and lowering operator. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, nanti kalau kita berurusan sama persoalan di soal, gitu ya, kita berurusan dengan eh, persoalan di soal, nanti kita bisa nyatakan lagi operator X dan P masing-masing itu bisa dinyatakan dalam eh, apa? Dalam operatornya masing-masing, Dik. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Tuh ya. Nah, jadi misalnya nih, nah sebentar, kita sebelum jauh ke sana. Artinya gini, kalau kamu lihat baik-baik, Dik, artinya, nah, nah, nanti ya, kita kita sehingga kita punya kesimpulan ya. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil sekarang ini bagaimana, Dek? Nah, coba kamu cek. Yang pertama di sini, operator A ini kena CN, jadi akar N, CN min 1 kan? Nah, itu membuat seperti itu. Gitu ya. Nah, operator ini membuat A kenakan CN tadi itu jadi akar N, CN min 1. Nah, gini ya. Nah, kita punya itu tadi, yang pertama. Kan jadi gini ya, akar N, CN min 1. Yang kedua, Dek, yang operator A plus di sini membuat, di sini ya, A plus CN naik jadi akar N plus 1, CN plus 1. Gitu ya. Yang kedua kan gini. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Ya, A plus CN, A dagger itu ya, N plus 1, CN plus 1. Nah, yang satu berguna untuk menurunkan, yang satu membuat untuk menaikkan. Gitu ya. Nah, itu deh. Sekarang deh Imro, coba kita perhatikan baik-baik. Kan artinya gini, kalau saya punya fungsi gelombang C2, kalau kita turunkan ya, jadi kalau kita turunkan C2, ya, jadi kalau kita misalkan gini deh, nah saya buatkan sebuah tangga gitu ya, nah saya buatkan sebuah tangga, biar kita gampang mengilustrasikannya. Gini ya, nah gini, nah tangga ini deh terdiri dari berbagai tingkat-tingkat. Nah, ini ya, nah nah ini ya, misalnya saja ini N sama dengan nol, fungsi gelombangnya nanti si nol. N sama dengan satu, si satu, N sama dengan 2, si 2, ini ya, N sama dengan 3, si 3. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, nah dari sini, Dek, itu ya, dari sini. Nah, kalau kita cek, ya, N sama dengan nol itu tingkat energi terendah, Dek. Ya, artinya kalau misalkan partikelnya sudah ada di sini, ya, ini partikel ada di tingkat satu, dia nggak bisa turun lagi. Sudah paling terendah itu. Kalau misalkan kamu naik lift di mall itu, nol itu lantai paling dasar, itu ya nggak bisa turun lagi. Nah, tapi dia bisa naik lagi, bisa naik kalau misalkan kita kenakan dengan operator tangga A plus. Nah, dia naik ke sini. Nah, kita kenakan dengan, jadi dia sekarang di N plus 1. Nah, kita naikkan dengan lift lagi. Nah, kita naikkan dengan lift A plus. Berarti yang di N plus 1 naik jadi di N plus 2. Naik lagi. Nah, sini jadi A plus. Nah, itu ya. Nah, dari N plus 1 ke N plus 3, ya, sorry, dari N sama dengan nol ke N plus 2, artinya kan dia dikenakan dua kali kan. Berarti kan A plus kuadrat. Ini ya, itu. Ya. Atau sedemikian rupa di Imro. Kalau saya punya eh, kalau saya punya partikel di tingkat n plus sama dengan 3, kalau saya turunkan sekali dengan operator A, turun jadi n plus 2. Ya, turun sekali lagi kena operator A, jadi n sama dengan 1. Turun lagi, itu jadi di n sama dengan 0. Ya, dan tidak bisa turun lagi. Tapi kalau dari n sama dengan 3 ke n sama dengan 1, berarti kita kenakan operator penurun dua kali. Nah, di sini ke sini jadi A kuadrat. Nah, dua kali ya, seperti itu. Kalau ke n sama dengan 0, tiga kali berarti. Nah, kalau sudah fungsi gelombang di n sama dengan nol, itu kan si nol ya, itu si nol, dia itu nggak bisa diturunkan lagi, Dek. Nanti A si nol itu harus sama dengan nol, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita dapat tahu nanti si nolnya itu apa, si nolnya berapa. Nah, operator A tadi kan definisinya ini operator A tadi. Nah, ini kan operator penurun ya.
Jangan lupa operator panggilan tadi definisinya itu adalah ini. Akar, ini ya, M omega per 2 habar. Nah, itu kan dikalikan berapa itu? X. Nah, tambahkan ini ya, I per akar, ini ya, 2 habar M omega. Ini P, jangan lupa. Dikalikan si nol. Di sini harus sama dengan nol ya. Nah, ini kita otak-atik ya. Nanti ini jadi seperti ini. Nah, ini kan, ini jadinya I per akar, ini ya, 2 habar M omega kalikan P di nol sama dengan minus ya. Akar M omega per 2 habar X. Itu ya. Dan kita ingat-ingat di Imro bahwa P itu kan tadi kan apa? Habar per I DDX kan. Nah, berarti kamu ubah lagi di sini. Iya. Jadi jadinya I-nya kan coret ya. Berarti kan ini jadinya seperakar 2 habar M omega, itu kan habar D si nol per dx kan. Nah, ini jadinya minus akar M omega per 2 habar X ini ya. Nah, ini. Tuh ya. Tuh. Oh, sorry. Ini kan kena si nol ya, yang ini ya. Ini juga ada si nolnya harusnya. Nah, maaf. Nah, ini ya. Nah, kumpulkan si nol sama si nol, Dek. Berarti kan di si nol per si nol, ini ya. Jadi jadinya gini kan. Minus, ini. Nah, ini ya, 2 habar M omega. Kalau sini aja, pindahkan semua aja tuh konstanta-konstantanya. Ini per habar ya. Ini kan. Ini akar M omega per 2 habar X dx ya. Kan kita sedang menyelesaikan persamaan diferensial di sini, Dek. Nah, ini ya. Ini. Ini ya, duanya habis ya. Nah, di sini, berarti kalau kita jadikan D si nol ya, habar M omega, akar habar M omega dibagi habar kan seperakar habar. Seperakar habar dibagi habar, ya habar. Berarti jadinya M omega per habar X dx kan. Nah, itu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa pakai integral di sini. Integral, integral, gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini, Dek. Ini ya. Nah, ini. Jadi kita bisa tahu fungsi gelombang pada keadaan terendahnya. Integral di sin 0 itu kan adalah ln sin 0 ya. Yang ini integral x dx itu adalah apa dek? Eh, integral SMA ini. Nah, setengah x kuadrat itu ya. Nah, ini sama dengan ya. Jangan lupa kasih konstanta ya. M omega per 2 habar x kuadrat tambahkan c itu ya. Ada konstantanya. Nah, berarti artinya kalau kita punya ln ini, ln-nya itu kan bisa kita hilangkan dengan mengeksponensialkan kedua sisi. Nah, itu ya. Berarti kan nanti ini si nol itu kan adalah ini ya, eh, katakanlah A gitu ya. AE min M omega per 2 habar X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Tuh, seperti itu, Dek. Nah, dari sini kita sudah dapat fungsi gelombang pada keadaan terendahnya. Tapi ini di sini belum menjamin normalisasi dia. Nah, karena di sini masih ada A di sini. Nah, A ini adalah bisa kita ambil dia tuh sebagai konstanta normalisasi. Nah, gitu ya. Itu ya, konstanta normalisasi. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja nanti konstanta normalisasinya itu bisa kamu cari melalui proses integrasi kan. Nah, itu ya. Jadi, nah ini kamu dengarkan baik-baik deh. Nanti saya kasih tugas dan kuis ya. Saya belum kasih tugas dan kuis di Ibratus, saya lupa. Nanti kita rapel aja. Deadline-nya nanti 20 hari lah, gitu ya. Nanti ini konstanta normalisasinya, nah itu kamu bisa cari ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan cari kan, integralkan kan. Nah, ini ya. Jadi melalui syarat normalisasi, Cn, C0 ya, dalam hal ini ya. Nah, tentu saja ini kita bisa gunakan rumus yang sudah kita turunkan ya. Ini kan sama dengan ini, pakai syarat normalisasi. Atau sebenarnya kalau kita nggak mau repot, itu sebenarnya kita bisa pakai ini, kita ambil nol aja. Itu bisa juga. Cuma problemnya di sini, cuma masalahnya bukan itu. Bisa pakai ini. Cuma kita hanya ingin menunjukkan ini pakai jalan yang lain. Nah, seperti itu maksud saya.
Itu ya. Berarti kalau begitu, ini, nah, pakai metode operator. Nah, ini ya, si nolnya itu kamu bisa masukkan ya. Berarti ini ke dalam ini, kan ini kan si nol kuadrat kan, yang sama dengan si nol star, si nol ya. Berarti di sini, A kuadrat ya. Nah, ini min tak hingga, B pangkat. Ini kalau dikuadratkan, jadi duanya hilang. Min setengah tambah setengah kan satu. Min M omega per H bar X kuadrat, X kan, nah, sama dengan satu kan. Nah, yang sama dengan satu kenapa? Ya kan sama dengan ini. Itu ya. Nah, itu. Nah, ini misalkan saja di sini, misalkan saja apa itu namanya? Misalkan saja alfa itu sama dengan akar m omega per h bar x gitu ya. Nah, misalkan saja seperti itu deh. Maka nanti di sini turunan alfa terhadap x itu kan jadinya akar m omega per h bar gitu ya. Nah, berarti di sini kalau ini jadinya kan nanti jadi alfa kuadrat ya. Berarti ini jadinya a kuadrat itu jadinya min tak hingga ya. Nah, ini pangkat min alfa kuadrat dx-nya itu ini. Dx-nya itu adalah ini ya. Kalau kamu ambil dx-nya itu adalah akar H bar per M omega di alfa. Ya. Waktu itu keluarkan saja, Dik. Nah, ini akar H bar per M omega. Nah, itu ya. Di alfa. Sama dengan satu. Nah, ini ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, ini ingat-ingat ya. Integral ini ya. Tidak usah saya turunkan. Capek kita kalau turunkan semua. Ini kan sudah kita tahu di Fismat ya. Ini hasilnya apa, Dik? Akar. Akar pi. Ya. Sehingga kita punya di sini jawabannya kalau ini ya A kuadrat, ini pi kena ke sini. Berarti masukkan ya pi-nya ya. Pi H bar per M omega sama dengan satu ya. Nah, atau kita bisa tuliskan di sini A kuadrat itu sama dengan ini ya, M omega per pi H bar. Kalau ini diakarkan, berarti kan eh, fungsi akar diakarkan lagi. Berarti kan jadinya pangkatnya seperempat kan. Kan gini ya, akar di dalam akar. Ini kan M omega per pi H bar. Biar efektif, ditulis saja M omega per pi H bar pangkat seperempat. Artinya sekarang kita bisa dapatkan fungsi gelombang pada keadaan dasar untuk partikel untuk fungsi gelombang normalisasi si nolnya. Nah, kita bisa kembalikan ke sini nih. Ini ya. Nah, mana tadi deh? Nah, ini ya. Nah, kembalikan ke sini. Berarti itu adalah M omega pi H bar pangkat seperempat pangkat min M omega per 2 H bar X kuadrat. Itu ya. Itu seperti itu. Nah, itu ya. Itu. Itu ya. Nah, itu jadinya seperti itu. Nah, ini. Itu ya. Nah, Mas, saya boleh Kak? Pak, saya boleh nggak pakai ini? Nah, siapa pula yang melarang? Nah, pakai ini. Langsung aja. Tapi poinnya bukan itu ya. Tadi itu poinnya adalah saya ingin memperlihatkan itu dari dari metode operator. Itu ya. Mau pakai yang ini juga boleh. Pakai yang ini misalnya. Nah, ini. Kalau kita ambil, nah misalkan pakai yang ini. Itu ya. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita ambil n-nya 0, nah gimana ini? Sama nggak hasilnya? Harusnya sama ini. Itu ya. Kalau si 0, nah X ya. Berarti kan 1 per 2 pangkat 0 ya. Ini 2 pangkat 0, 0 faktorial kan. Nah ini F omega pi H bar. Jadi kan 0 semua deh. Ini bro. Ini kan H0 ya. Akar M omega per H bar X ya. Oke pangkat min M omega per 2 H bar X kuadrat. Harusnya sama nih deh. Ini kan 2 pangkat 0 kan 1. Berarti ini kan akar 1 1 kan. H0 itu 1 deh. Nah masih ingat ya. H0 X itu polinom Hermit untuk X-nya 0, N-nya 0 itu 1 deh. Berarti kamu dapatkan sekarang. Nah, ini si nolnya itu sama dengan ini M omega per pi H bar pangkat seperempat pangkat min M omega per 2 H bar X kuadrat. Nah, hasilnya tuh ini. Nah, sama ini. Ya kan? Dengan ini kan? Sama ya. Nah, seperti itu.
Itu yang pengen aku tekankan di situ, Dek. Nah, itu ya. Nah, permasalahan lebih lanjut itu, nah, nanti yang akan dikeluarkan di ujian, nanti ujiannya kita mulai pertemuan ke-19 saja. Nah, kita masih ada bisa pertemuan lagi, pokoknya nanti pasti ada lokasi libur kan. Ini ya. Nah, ini nanti deh, eh kalau di ujian itu nanti kita akan main-mainan dengan operator ini. Dengarkan baik-baik. Ini ya. Nah, dan pastikan kamu lengkapi semua catatannya. Kita ada tugas dan kuis yang menyangkut pertemuan yang dari kemarin itu. Nah, pastikan nanti kamu kumpulkan di ujian, sudah lama deadline-nya, jangan terlambat. Soalnya setelah ujian itu kita kan sudah liburan, dan nggak mungkin kita kumpulkan tugas satu liburan. Nah, itu ya. Dan ini sekarang saya itu ingin begini cita-cita saya. Kita sekarang menyatakan tentu saja kalau misalkan operator penurun itu bisa dinyatakan dalam X dan B-nya, berarti nanti operator X dan E ini iya menyatakan kita bisa menyatakan ini ya X dan P itu ya sebagai operator lagi. Operator, nah operator naik dan operator turun itu namanya operator tangga ya, ladder operator. Nah, di sini pokoknya kita tuliskan dulu saja. Ini A plusnya itu di sini, ini ya A plusnya itu di sini. Nah, kemudian kita ambil A minusnya deh. Nah, ini ya. Nah, ini kan ya, ini A plus, terus ini yang satunya ya. Ini bedanya nanti bedanya cuma di sini kok. Ini bedanya di plus minusnya aja. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita menjumlahkan ini, gitu ya. Kita jumlahkan sekarang. Nah, ini ya. Kalau kita jumlahkan, itu ya jadinya bagaimana, Dik? Berarti kalau dijumlahkan A plus ya. Nah, gini ya. Ini kan. Nah, berarti nanti jadinya yang kalau dijumlahkan, yang hilang kan adalah ini. Nah, karena plus ditambah minus kan habis. Berarti ini jadinya 2 akar M omega per 2 habar kan. Nah, 2 dibagi akar 2, oh, sorry ada X-nya lupa. 2 dibagi akar 2 itu kan sama dengan, ya akar 2. Ini ya, 2 M omega per habar X gini ya. Maka kita dapatkan operator X itu adalah akar habar per 2 M omega. Di sini plus A plus. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau nanti kita mengerjakan persoalan nilai ekspektasi, nilai X-nya ini bisa kamu nyatakan dalam seperti ini, deh. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan kita kurangi, berarti artinya yang suku yang ini akan lenyap, habis kan? Jadi ini ya, A min plus, nah ini nanti ini plus dikurangi minus, berarti kan jadi dua kalinya kan? Nah, loh, Masya Allah. Sorry, Dek. Ini kan habarnya sudah saya keluarkan ya. Kenapa ada lagi? Nah, ini habarnya kan sudah habis ya. Ini nih. Nah, ini lupa saya. Sorry, sorry. Kadang itu kita sering hilaf ya, Dek ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini ya. Nah, kalau dikurangi, oh ini ya. Ini habarnya sudah hilang. Nah, ini tuh ya. Nah, ini A min A plus berarti kan jadinya 2I. Nah, jadi ya dibagi dengan, jadi dua kalinya kan, plus dikurangi minus X, dikurangi minus X kan jadinya 2X. Ini ya, 2 habar M omega P. Ini ya, berarti kan di sini A min A plus, 2 dibagi akar 2, berarti kan gini ya, I 2 per habar M omega P. Nah, berarti P-nya bisa kamu nyatakan jadi apa, Dek? Nah, ini ya, ini seper I, ini ya, akar M omega habar, ya, sorry, M omega habar per 2 ya, ini. Nah, itu kan ya. Nah, ini lagi-lagi ada seperti ini. Nah, ini ya. Seperti itu apa? A min A deker. Nah, ini. Ini kalau I-nya pindah ke atas boleh. Nah, ini jadi gini boleh. Nah, berarti jadinya minus I. Nah, gini ya. Kalau ini kamu jadikan minus I, deh. Minusnya boleh hilang. Tapi di sini A dekernya ditukar.
Gini ya, gitu. Nah, ini tukar aja. Gini ya, sama aja. Gitu ya. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan representasi X dan operator posisi dan momentum sebagai operator penaik dan penurun. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini. Tuh, ini. Jadi sekarang, kalau misalkan kita punya, apa istilahnya, kalau kita punya CN yang tadi ya, nah CN yang sudah kita eh, turunkan dengan susah payah tadi, seperakar ini ya, ini 2 pangkat N faktorial gini ya. Nah, ini M omega per pi habar, nah seperempat gitu ya. Nah, HN tadi kan ini akar M omega per habar X ya. Nah, ini E pangkat minus N omega per 2 habar X kuadrat. Nah, kalau kita ingin mencari nilai ekspektasi ini misalkan, nah ini carilah ya. Nah, misalkan carilah ini ya. Ini sudah ternormalisasi ya. Itu pertama, carilah nilai ekspektasi X dan X kuadrat gitu ya. Nah, yang kedua, nilai P dan P kuadrat itu ya. Yang ketiga, nanti kamu cari apa namanya? Nilai ekspektasi kinetik ya. Oh, jangan energi kinetik, ya, kinetik lah ya. Kinetik, potensial dan energinya. Nah, ini ya. Nanti yang terakhir kamu cari ini nanti nilai ekspektasi X, sorry, nilai ketidakpastian X dikalikan nilai ketidakpastian P. Nah, gitu ya. Nah, coba ini kita kerjakan deh. Nah, di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, pastikan kamu lengkap ya catatannya ya. Karena nanti ujian tidak boleh lihat HP. Nah, ini meskipun ini aku upload itu, ya itu nanti kamu jangan lihat ini di uploadannya. Kamu salin di catatanmu dulu. Ya, nggak boleh di print juga, harus catat manual. Ya, yang pertama kamu cari ini nilai X ya, nilai ekspektasi X. Nah, ini ya, ini dan X kuadrat ini ya. Kalau mencari nilai ekspektasi X, itu kan rumusnya kan gini deh, masih ingat ya? Ini kan integral, tentu saja dari minta I kata hingga ya, Cn star X Cn. Nah, ini. Tapi jangan ribet-ribet deh. Nah, kalau kita mengintegralkan, ini kan pakai integral kan? Integral ini Cn star dikalikan Cn kan ribet, lama juga. Maka kamu tipsnya itu adalah pakai operator tangga deh. Nah, X-nya ini apa? Nah, dengarkan baik-baik, biar kamu di ujian bisa. Ini X-nya itu kan ini. Ini ya, akar habar per 2 M omega plus plus A. Itu ya. Jadi akarnya itu kamu keluarkan saja. Nah, ini ya, akar habar per 2 M omega. Gitu ya. Itu kan eh, Cn star. Nah, ini kan, jadi itu akarnya saya keluarkan. A plus plus A ya. Cn dx kan. Gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, itu. Nah, coba kita lanjutkan ya. Nah, dari sini. Nah, ini kan artinya apa, Dek? Ini kan artinya, kamu dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Cn star, A star, kena Cn. Itu ya, itu yang pertama ya. Nah, itu. Jangan lupa juga, itu akarnya selalu kita lupa ya. Nah, ini, maklum lah. Sudah tua kita. Ini ya, yang pertama ini. Cn star, A star, Cn. Cn star, A, A, A dagger, Cn. Nah, dx ya. Nah, ini. Tambahkan sama yang kedua nih, Cn star, A kecil, Cn. Ya, Cn star, ini ya, A, Cn, dx. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini, Dek, kalau kamu kenakan, A plus kena Cn, tadi apa rumusnya, Dek? Masih ingat? Itu kamu ingat ini, rumus ini. Jadi rumusnya berkaitan satu sama lain. Nah, ini. Jadi fungsi gelombang N kalau dinaikkan jadi akar N plus 1, Cn plus 1 kan? Nah, itu ya. Jadi nggak usah saya ulang-ulang. Itu ya. Tadi kan hasil ini adalah akar N plus 1, Cn plus 1. Ini kena ini. Nah, tadi ingat ya. Itu jadi akar N Cn min 1. Nah, jadinya kalau kita kerjakan di sini, sama dengan akar habar per 2 M omega. Ini ya, ini N plus satunya kamu keluarkan ya.
Ini min tak hingga tak hingga Cn star ini jadi Cn plus 1 dx. Nah, ini ya. Ini akar n yang kamu keluarkan, min tak hingga tak hingga Cn star Cn minus 1 dx. Nah, gini ya. Kalau kamu lihat di sini, Dek, ya, ini kan artinya integral antara dua fungsi gelombang yang berbeda. Berarti saling ortogonal dong. Ini kan beda, ya. Ini kan beda. Ingat, sifat fungsi gelombang di sini itu adalah sifatnya itu ortonormal, Dek. Nah, ini ortonormal ya. Jadi itu pernah pernah saya singgung ya. Nah, itu pada video yang atau materi yang sudah itu nol, gitu ya. Nah, ini. Berarti ini kalau ininya beda, Dek, bro, dengarkan. Gampangannya itu gitu. Ini hasilnya nol. Ini hasilnya itu pasti nol, ya. Nol dikalikan berapapun ya nol. Tapi hasilnya pasti ini hasilnya itu adalah nol. Gitu ya. Gitu. Itu ya. Itu deh. Nah, itu ya. Yang kedua, kalau misalnya kita mau nyari nilai ekspektasi X kuadrat, nah, berarti tinggal kita ganti aja. Ini ya, integral minta hingga tak hingga Cn star X kuadrat Cn dx kan. Nah, ganti aja tuh, Dek. Nah, ini ya, Cn star, ini hati-hati nih. Berarti kan itu kan, jadi gini ya, X kuadrat berarti kan ya setiap operatornya dikalikan aja. X-nya tadi kan ini, Dek, akar H bar per 2M omega ya. Tadi kan akar H bar per 2M omega itu tadi apa? A plus A. Gini ya. Ini kuadratin, Dek. Nah, kalau dikuadratin, berarti akar H bar per 2M omeganya, keluarkan aja dari suku ya. Nanti jadinya H bar per 2M omega ya. Nah, ini. Kalau dikuadratin, berarti kan gini ya. A plus A kuadrat Cn dx. Hati-hati dalam menguadratkan ini, Dek. Ini ya, nanti ya. Kamu ingat ya. Nanti ini A plus kuadrat ya. Nah, ini suku yang pertama, yang suku yang kedua ada A plus kalikan A, suku yang ketiga A plus, suku yang keempat A kuadrat. Hati-hati, ini ditambahkan ini, itu nggak sama. Tidak sama A plus A dikalikan A plus. Itu nggak sama, Dek. Itu ya, hati-hati ya. Nah, itu. Itu ya. Itu nggak bisa, apa namanya, nggak bisa kita bilang sama ya. Nah, itu. Nah, nanti kenapa? Ya, itu nanti kita, apa namanya, kita kaji di pertemuan berikut-berikutnya kalau yang itu. Tapi poinnya itu nggak sama. Jadi itu ya. Maka dari sini ini akar Habar per 2M omega ya. Nah itu. Nah ini dia minta hingga tak hingga. Ini. Nah itu Cn star itu ya semuanya kena itu. A plus pangkat 2 tambahkan A plus A tambahkan AA plus tambahkan A kuadrat Cn dx ya. Nah lihat cara pakainya, Dek. Nah di sini ada 4 suku, Dek. Nah itu ya. Yang pertama ini minta hingga tak hingga Cn star gitu ya. A kuadrat Cn ya. Suku kedua yang ini, suku yang kedua. Ini ya, minta hingga tak hingga Cn star A plus A Cn dx gitu ya. Nah, itu suku yang ketiga, minta hingga tak hingga A plus, sorry, lupa lagi Cn-nya ini. Ini Cn dx, suku yang keempat yang ini. Berarti minta hingga tak hingga Cn star A kuadrat Cn dx. Nah, gitu ya. Nah, ini kita perlu kerjakan berulang-ulang ini. Kita perlu satu-satu ini. Nah, tapi nggak lama, Pak, tenang aja. Ini ya, ini kena ke sini. Jadi integralnya itu nggak pakai integral yang aneh-aneh itu, deh. Jadi cukup gini aja. Ini ya, A plus kuadrat Cn kan artinya dikenakan dua kali. A plus Cn kan, gini ya. Nah, tadi di Imro, kamu ingat A plus kena Cn itu apa hasilnya, Dek? Akar N plus 1 dikalikan Cn plus 1 kan, Dek? Nah, jadi sekarang A plus ini kena ke Cn plus 1 lagi. Tapi kalau kalau N itu naik jadi N plus 1, berarti sekarang kalau ini dinaikkan N plus 1 dinaikkan lagi, berarti ini jadinya berapa?
N plus 1 tambah 1 kan? Ini jadinya si N plus 1 tambah 1 kan? Nah, alias sama dengan N plus 1 dikalikan N plus 2 dikalikan si N plus 2 kan, Dek? Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini, Dek, nah ini perlu hati-hati. Ini A kenakan dengan si N, itu kan hasilnya berapa tadi, Dek? Akar N, si N, min 1 kan? Nah, gitu ya. Nah, satu-satu dulu lah ya. Nah, ini. Yang ini, yang ini, A plus kena si N, tadi berapa, Dek? Itu ya. Itu jadinya tadi kan N plus 1, gitu kan? Si N plus 1 kan? Nah, itu rumusnya. Yang ini kenakan dua kali aja langsung ya. Ini berarti kan A, A, si N. Ya. Ini A kena si N, itu kan akar N, A, si N min 1 kan, Dek? A kena si N min 1. Kalau A kena si N, jadinya akar N. Berarti kalau A kena si N min 1, jadinya akar N min 1. Gitu ya. Nah, lihat polanya, Dek. Nah, ini ya. Jadi ini ya, N min 1-nya jadi N min 2. Kan turun satu tingkat. Itu ya. Nah, berarti ini integral yang pertama itu kan gini ya, Habar per 2M omega. Yang pertama kan ini. Yang pertama kan hasilnya ini. N plus 1, N plus 2, gitu ya. Nah, keluarkan saja. N plus 1 dikalikan akar N plus 2, minta hingga tak hingga, itu kan. Si N star dikalikan si N plus 2 kan. Ini ya, dx. Itu ya. Suku yang kedua, Dek. Nah, ini kita ambil ini dulu. Akar N, si N min 1 ya. Akar N-nya keluarkan aja, Dek. Akar N, minta hingga tak hingga, si N star, ini ya. A dagger kena si N min 1. Ya. Nah, ini ya. Suku yang berikutnya, yang ketiga ini akar N plus satunya, keluarkan dulu. Ini ya, ini minta hingga tak hingga, ini si N star. Jangan lupa, ini masih ada A biasa loh ya. A kenakan si N plus satu. Ini ya, ini. Jangan dilupakan ini. Tadi, karena kita kerjakannya satu-satu, deh. Nah, ini ya. Nah, itu. Yang ini, tambahkan suku yang terakhir itu, ini. Ada akar N min 1 kan. Ini ya. Itu kan si N min 2 ya. Minta hingga tak hingga. Ini si N star. Ini si N min 2 dx ya. Nah, ini. Maksud saya apa? Ini kan beda, deh. Beda. Berarti bisa langsung hasilnya nol ya. Ini habis. Ini juga habis. Habis ini. Gitu ya. Tapi kalau ini, A kena si N plus 1, itu hasilnya berapa, deh? Kalau A kena si N plus 1. Diturunkan satu tingkat kan? Jadinya, kalau A kena si N, jadinya akar N. Kalau A kena si N plus 1, ya jadinya akar N plus 1 dong. Ya. Ini si N plus 1 turun satu tingkat. N plus 1 dikurangi 1. Jadinya N kan? Nah, itu ya. Yang ini juga sama. A plus kena si N min 1. Tadi, kalau A kena si N, jadinya akar N plus 1. Kalau ini, kalau A plus kena N min 1, berarti kan N min 1 plus 1. Berarti N min 1 plus 1 itu kan adalah akar N ya. Ini, N plus N min 1. Jadi kan naik satu tingkat. N min 1 plus 1. Berarti kan si N. Itu ya. Betul. Itu ya. Yang ini habis. Jadi kan jadinya Habar per 2M omega ya. Suku pertama ini 0. Jadi kan ini. Akar N diberikan akar N kan jadinya N ya. Minta hingga tak hingga. Itu si N star. Si N dx. Gitu ya. Jadi dek, akar N plus 1 dikalikan akar N plus 1. Berarti kan ya N plus 1. Nah, gini ya. Minta hingga tak hingga. Si N star. Si N dx. Gitu ya. Nah, ini dek. Nah, ini itu gak nol dek, Ibro. Ya, itu gak nol. Ini ya. Itu nggak nol. Nah, kalau kamu cek di sini ya. Nah, ini. Tuh. Ini hasilnya itu satu. Kalau ini sama, itu satu. Ini ya. Jadi sama kan? Itu satu. Jadi hasilnya di sini, Habar per 2M omega, itu jadinya N kali satu ya N, tambahkan N plus satu. Nah, jadinya kita punya nilai ekspektasi bagi X kuadrat adalah Habar per 2M omega, N tambah N, kan jadinya 2N ya. Ya, ya.
2n plus 1. Nah, gini kan? Nah, atau kita bisa tuliskan boleh seperti ini. Nah, ini x kuadrat. Ini kan duanya masukkan ya. Berarti ini jadinya kabar per m omega. 2 dibagi 2 kan 1n plus setengah. Nah, ini juga boleh diimrok. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, itu ya. Nah, ini baru fisika. Ya, bukan fisika-fisikaan, Dek. Nah, yang kedua, kamu bisa cari nanti ini. Nilai ekspektasi P dan P kuadrat. Itu ya. Nilai ekspektasi P itu definisinya ini aja ya. Min tak hingga tak hingga Cn star P Cn dx. Dengarkan, nanti saya keluarkan di ujian. Ini min tak hingga tak hingga Cn star ya. Nah, P-nya itu D, itu pakai operator yang ini kan. Nah, ini ya. Nah, ini. Operator ini kan. Tuh. Nah, ini. Jadi kepake nih. Jadi kita itu tidak memakai rumus jadi. Jadi kita itu perlihatkan semua prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi ya. Nah, ini. Nah, ini keluarkan aja. Nah, jadi ya. Tuh. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini ya. Cn dx itu ya. Nah, ini dek. Ini kan ada dua suku ya. Kalau ini mah gampang. Ya, ini m omega h bar per 2 ya. Yang ini kenakan satu-satu ya. Pertama Cn A plus Cn. Ya, minta hingga tak hingga Cn dagger A plus Cn dx ya. Dikurangi. Suku yang kedua minta hingga tak hingga Cn dagger A Cn. Nah, ini ya. Nah, ini. A plus kena Cn. A kena Cn itu berapa? Tadi kan A plus kena Cn ya. Jadinya kan akar n plus 1 kan. Cn plus 1 kan. Ya, ini A kena Cn tadi hasilnya berapa, Dek? Ini kan akar N, Cn min 1 kan? Nah, itu ya. Jadinya kita punya di sini I M omega H bar per 2, itu ya. Yang ini, akar N plus satunya kamu keluarkan saja. Jadi minta hingga tak hingga. Jadi ini Cn star, Cn plus 1 dx. Nah, ini harusnya kamu sudah tahu hasilnya. Ya. Suku yang kedua, ini minus ya. Minus akar N, minta hingga tak hingga. Ini Cn star, Cn min 1 dx. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, ini itu kan nol kan? Karena beda kan? Ini N dengan N plus 1 beda. Ini juga sama. Kalau beda, itu hasilnya nol. Itu ya ortogonal ya. Maka nilai ekspektasi P, itu hasilnya itu adalah nol. Itu D. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga nanti kalau kamu cari, ini ya, sabar dulu lah. Ini kalau P kuadrat ya, nah, itu. Tadi kan gini, minta hingga tak hingga, Cn star, P kuadrat, Cn dx ya. Nah, ini. Nah, kalau begini, nah ini sekarang sekarang apa, Dek? Sekarang itu P-nya dikuadratkan dulu. Ya kan ya? Nah, tadi definisi P itu sudah kita tahu ya, definisi P kan ini. Ini ya. Berarti kalau begitu, ini dikuadratkan di Imro. Nah, ini dikuadratkan nih. Nah, I dikuadratkan kan min 1. Berarti min, akar dikuadratkan kan akarnya hilang. Nah, ini ya. Berarti kan di sini, A plus min A kuadrat ya. Nah, ini kalau dikuadratkan, Dek. Ya, nanti nyambung ke sini kan. Nah, berarti kan ini kan min M omega H bar per 2 kan. Yang ini Cn star-nya tuliskan dulu. Yang dalamnya itu kan A plus min A pangkat 2 kan. Ini Cn dx. Ya. Nah ini. Nah ini kalau kamu kuadratin, ini jadinya gini. Suku pertama A plus pangkat 2. Suku yang kedua A plus A. Dan ini suku kedua, suku ketiga ditukar nggak apa-apa. Ini A plus, suku terakhir itu A kuadrat. Itu ya. Jadi ada 4 suku sekarang. Kalau begitu, ini ini kan min M omega H bar per 2 ini ya. Ini suku pertama kan ini, Cn star A plus kuadrat Cn ya. Nah, itu kan min Cn star A plus kuadrat
Cn. Suku yang kedua ini min AA plus ya. Min Cn star A plus A ya. Itu Cn dx. Itu ya. Nah ini min tak hingga sampai tak hingga. Min tak hingga tak hingga. Yang ketiga A dikalikan A plus. Gitu ya. Min tak hingga. Cn star A dikalikan A plus ya. Nah Cn dx. Nah itu. Yang suku yang terakhir itu plus. Itu ya. Min tak hingga. Cn star A kuadrat Cn dx. Nah, itu ya. Nah, dari situ, Dek. Nah, ini ya sudah, kamu bisa proses kayak tadi lagi. Nah, ini ya. A plus kuadrat Cn. Tadi kan sudah kita rumuskan ya. A plus kuadrat Cn itu ya. Nah, itu. A plus kuadrat Cn tadi itu ini ya. Nah, ini kan. Mana tadi, Dek? Ini ya. Akar n plus 1, n plus 2, Cn plus 2 ya. Nah, ini. Akar n plus 1, n plus 2, Cn plus 2 ya. Ini. Nah, ini kalau A kena Cn, itu jadi bagaimana, Dek, tadi, Dek? Akar n Cn min 1 ya. Nah, ini. Berarti sekarang A plusnya ini kenakan Cn min 1, Dek. Nah, jadi kan kalau gitu A plus Cn min 1 langsung aja ya. Kalau A plus kena Cn, tadi kan N-nya naik 1, N plus 1 akarnya. Kalau ini A plus Cn min 1, berarti N min 1 ditambah 1. Gitu ya. N min 1 ditambah 1 itu kan N. Nah, ini Cn. Gitu ya. Karena naik. N min 1 naik jadi N. N plus jadi N. Gitu ya. Ini juga sama. A plus kena Cn itu ya. Jadi kan akar N plus 1 gitu ya. Ini berarti nanti gini, Dek. Ini nanti kan ada akar N-nya di sini. Nah, ini saya lupa di sini. Ini ya, akar N, si N ya. Karena di sini ada akar N-nya di sini. Ini ya, akar N-nya. Nah, ini kan ya. Berarti di sini jadinya N, si N. Gitu ya. Ini N plus 1, si N plus 1 yang ini. Nah, ini kemudian kena lagi ke sini. Nah, berarti kan akar N plus 1, A kena si N plus 1. Nah, A kena si N itu jadinya akar N, N min 1. Berarti kalau ini A kena ke si N plus 1, berarti ya akar N plus 1, fungsi gelombangnya turun. Si N plus 1 jadi si N. Nah, ini N plus 1, si N. Gitu ya. Yang ini A kuadrat si N, tadi kan sudah dirumuskan, Dik. Nah, kalau itu, tadi hasilnya berapa, Dik? Ini ya, yaitu akar N min 1, si N min 2. Gitu ya. Akar N, akar N min 1, si N min 2. Gitu ya. Ya udah, kita punya berapa hasil ini? Jadi, min M omega H bar ya. Ini ya. Ini berarti kan itu ini N plus 1, N plus 2-nya kamu keluarkan aja. Ini ya, N plus 1 akar N plus 2 ya. Minta hingga tak hingga, si N star, si N plus 2 ya. Nah, gini, si N star, si N plus 2 dx gitu ya. Yang ini min akar N, ini kan jadinya kan ini, N si N kan. Nah, ini berarti kan itu min tak hingga, si ini N-nya keluarkan, si N star, si N dx gitu kan. Suku yang ketiga itu min, itu ya, min tak hingga si n star ini kan ini jangan lupa ini n plus 1 ya. Nah, ini kan jadinya min n plus 1 si n star si n dx ya. Suku yang terakhir itu plus ini kan akar n n min 1-nya keluarkan. Ini ya. Ini ya, min tak hingga terus si n star. Nah, ini kan, Dek. Jadi integralnya nggak susah. Karena kita hanya main operator. Ini kalau beda hasilnya nol tadi ya. Ini kalau beda hasilnya nol. Ini kalau sama ya satu. Ini kalau sama, ini hasilnya satu. Jadi artinya kita punya sekarang, gitu ya. Nah, yang pertama itu kan ini min m omega h bar per 2 kan. Yang pertama itu kan hasilnya nol tadi. Berarti dikurangi n, ya, dikurangi n kali satu kan n. Ini dikurangi n plus 1 kan. Nah, itu ya. Nah, ini ya, Dek ya. Berarti di sini kita punya nilai ekspektasi P kuadrat itu min m omega h bar per 2 min n dikurangi n. Berarti kan min 2n kan. Min 1 gini kan. Alias kamu punya nanti kalau kamu sederhanakan lagi
min-nya itu bisa hilang ya. Tapi jadinya M omega H bar N plus setengah ya. Nah, gini kan. Nah, ini ya. Seperti itu, deh. Nah, kurang dua pertanyaan lagi. Tapi yang dua ini nggak panjang kok. Nilai ekspektasi V, T, V sama E itu. Yang ketiga, ini kan mencari ini ya, T, V, dan E. Nah, ini ya, nilai ekspektasi energi. Nah, kalau ekspektasi kinetik, itu kan tinggal pakai ekspektasi momentum kuadratnya aja. Kan gini kan, dibagi 2M kan. Nah, nah momentum kuadratnya itu kan hasilnya ini. M omega H bar, ini kan, itu N plus setengah kan, dibagi 2M. Ini kan ya. Nah, coret aja, Dek. Coret-coret, jadinya berapa, Dek? H bar omega per 2, ini N plus setengah ya. Gitu. Nah, ini kalau ekspektasi V, nah, potensial pada keseluruhan harmonik itu bentuknya apa, Dek? Setengah M omega kuadrat X kuadrat kan? Nah, ini loh. Gitu ya. Nah, ini rumus jadinya. Setengah M omega kuadrat X, nilai ekspektasi X kuadratnya tadi berapa, Dek Imro? Itu ini. H bar per M omega N plus setengah kan? Ini H bar per M omega N plus setengah kan? Nah, ini ya. Ini coret, 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 coret ya. Tapi jadinya berapa, Dek? H bar omega per 2 N plus setengah. Nah, bagaimana kalau nilai ekspektasi energi, Mas? Nah, ini ya, nilai ekspektasi energi kinetik plus potensial kan? Nah, ya udah, kinetiknya kan ini H bar omega per 2, ini N plus setengah, potensialnya itu H bar omega per 2, N plus setengah. Kalau kamu jumlahkan, ini kan sama, Dek. Berarti jadinya H bar omega N plus setengah. Nah, kalau di Imratus lihat dan sadari dan mengikuti dari kemarin, ini itu kan sama kayak nilai energi ke N bagi osilator harmonik. Nah, kamu bisa cek pada pertemuan ke-19 kemarin yang sudah kita turunkan panjang kali lebar itu, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat hasil kemarin, itu ya, sabar dulu. Ini ya, kali kan jadinya ini N plus setengah kabar omega, ya, kan sama dengan ini. Nah, itu ya, kabar omega N plus setengah, gitu. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir, ini sebelum kita akhiri ya, kita mencari nilai nilai ketidakpastian X dan kalikan P. Nah, nilai ketidakpastian X itu rumusnya kan gini, deh, akar, ini ya, kan, itu kan, nilai ekspektasi X kuadrat, itu hasilnya apa, deh? Nilai ekspektasi X kuadrat tadi. Nah, itu ya, X kuadrat, X kuadrat. Nah, kita harus pastikan ini memenuhi ketidakpastian Heisenberg. Nah, X kuadrat ini ya, H bar per M omega, N plus setengah kan? Ini H bar per M omega, N plus setengah kan? Nah, ini kan nol tadi. Sudah kita hitung ya. Berarti ini hasilnya ini. Ya, hasilnya adalah akar H bar per M omega, akar N plus setengah. Gitu ya. Nah, ini kan dikurangi nol ya. Nah, gimana yang P? Yang P sama juga rumusnya ini. Nilai ekspektasi P. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Nah, ini ya. Masukkan aja. P kuadrat tadi berapa tadi? Ini ya. M omega H bar tadi ya. M omega H bar N plus setengah kan? Nah, yang ini kan hasilnya nol tadi. Itu ya. Nah, dikurangi nol. Nah, tahu dari mana nol ya? Cek aja tadi. Nah, ini kan ini M omega H bar berapa ini? Akar N plus N plus setengah. Gitu ya. Nah, itu. Berarti kalau kita kalikan di ketidakpastian X kalikan ketidakpastian P, gitu ya. Tuh, itu hasilnya adalah itu ya. Ini kalikan aja. Nah, itu ya. Akar H bar per M omega M omega H bar. Itu ya, yang satunya N plus setengah dikalikan akar N plus setengah. Akarnya kan hilang kan. Jadi yang N plus setengah, gitu ya. Nah, berarti di sini M omeganya coret, M omeganya coret, sisa H bar itu. Berarti jadinya itu adalah
N plus setengah dikalikan H bar per 2. Alhamdulillah. Nah, ini N-nya kan minimal kan 0. Ya, kalau N-nya 0, berarti 0 tambah setengah, gitu ya. Itu kan H bar per 2, gitu ya. Gitu. Nah, itu N plus setengah. Itu ya. Kalau H bar per 2 itu kan 0,5. Kalau N-nya 0, no sorry, akar H bar dikalikan akar H bar, H bar. Oh, sorry. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini H barnya kan nggak ada per 2-nya, Dek. Ini kan H bar doang. Ini ya. Nah, itu. Ini ya. Di- Nah, ini baru betul, Dek. Tadi salah tadi. Ini kan gini ya. Berarti kalau misalkan ini N-nya 0, 0 plus setengah, H bar per 2. Berarti memenuhi ketidakpastian Heisenberg. N-nya 1, 1 tambah setengah, 3 per 2. N-nya 2, 2 tambah setengah, 5 per 2. Jadi berapapun hasilnya, itu selalu lebih besar dari sama dengan H bar per 2. Nah, sehingga ini bisa kita katakan ini memenuhi, gitu ya, memenuhi ketidakpastian pastian Heisenberg. Yang mana ini itu merupakan hal yang vital dalam mekanik fisika kuantum. Gitu ya, Dek, ya. Oke, nah kayak gitu aja, Dek. Kita istirahat dulu ya. Kita mulai aja nanti 12.45 lah ya. Nah, gitu. Oke ya, 12.45 kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.